Al-Baqarah 152 disuruh ingat Allah supaya Allah ingat kita dan disuruh bersyukur. Ada lanjutannya lagi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, ya. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Sabar itu yang tadi tuh. Upaya selalu ingat Allah. Upaya istighfar. Upaya istirja. Ya, pergi ke taklim. Itu juga dalam rangka sabar. Sabar itu dari bahasa Arab, sabaru yasbiru, artinya menahan. Menahan untuk tidak memendam. Kalau memendam dia akan keikat-ikat lagi di kolbu. Dan menahan untuk tidak mengumbar. Ibu marah nih. Ada orang kayaknya sabar. Tapi sebetulnya dia memendam. Bisa sakit nanti. Suara Tuhan juga ketutup. Itu namanya memendam. Bukan sabar. Sabar itu menahan. Ya. Ada lagi orang marah. Ya, kan marah di sini nih. Belum sampai ke leher sini juga, baru sampai mulut diumbar. Apa? Ah gitu. Itu mengumbar. Itu juga bukan sabar. Sabar itu menahan. Dengan apa? Naikkan level emosi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahi. Terus. Tanpa terasa kita akan naik level emosi tadi. Dan sholat. Kenapa sholat disuruh jadi penolong? Karena Masya Allah, gerakan sholat ini membawa luar biasa kebermanfaatan ya. Nah, ini salah satunya dari jutaan kehebatan sholat. Apalagi prosesi sujud. Prosesi sujud ya Bu ya, baik-baik boleh. Mudah-mudahan kelihatan semua gambarnya ya. Mana? Kelihatan nggak? Boleh diperbesar saja gambarnya, nggak usah ada muka saya. Bapak Ibu, Masya Allah, Allahu Akbar. Prosesi sujud ini ternyata membuat otak kita yang bagian depan ini, yang tadi kita sudah isi ilmu, di taklim kah, baca buku kah, belajar kah, ini akan ya dialiri darah Bu. Dan juga ada lagi otak bagian belakang yang isinya watak dan bakat, ini akan dialiri darah dari jantung. Kenapa? Karena rupanya lokasi otak ini kalau posisi berdiri dan duduk, darah nggak sampai ke lokasi itu walaupun sudah ada salurannya. Coba lihat baik-baik Bu, sudah ada salurannya. Tapi dengan posisi sujud itulah baru darah mengalir ke otak ilmu dan juga di sini otak watak dan bakat. Setiap orang ada 2 jenis wataknya, ada 8 bakatnya. Ibu yang merasa bakatnya terpendam, kalau sujud agak lamaan sedikit ya. Supaya terakses tuh bakatnya tuh, mana bakat saya gitu ya. Dan yang uniknya apa? Di belakang, di bawah ubun-ubun, ini ubun-ubun kalau sujud dia di bawah jadinya ya. Di bagian sini nih Bu. Disinilah lokasi khilaf dan dusta. Kalau ibu khilaf, ibu dusta, itu berkumpul di bawah ubun-ubun Bu. Dan ini juga harus dialiri darah untuk dibersihkan. Tuh Bu, untuk dibersihkan. Jadi yang bagian otak ilmu harus dialiri darah supaya ilmunya manfaat. Karena banyak juga orang berilmu, ilmunya nggak bisa dipakai. Cuma ditaruh aja di situ, nggak nyala dia. Kenapa? Sujudnya kurang. Atau sujudnya tidak tumak nina. Baru juga sujud udah berdiri, darah belum sampai ke otak, udah dia jalan lagi, turun lagi. Ngerti ini Bu? Watak di situ ada kekuatan dan kelemahan. Dengan bersujud, ya, dengan bersujud dan kita berdoa dalam sujud itu, kekuatan watak kita yang terakses, kelemahan tetap ada tapi nggak nyala-nyala, jarang nyalanya. Bakat juga terakses. Dan yang paling luar biasa, khilaf dan dusta dibersihkan. Dan satu lagi tadi kita belajar otak emosi, emosi juga dialiri darah. Sehingga tanpa terasa Bapak Ibu sujud. Ya, sujud, naik, sujud. Tahu-tahu emosinya udah naik di level mutmainnah. Di Ramadan, tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya kita kejar sholat yang wajib, tapi sholat sunnahnya kita kejar, tarawihnya kita kejar. Berarti lebih banyak sujudnya bukan? Nah disitulah maknanya kenapa di Ramadan itu, ya salah satu untuk memanage emosi, itu tadi, lakukan sholat yang tumak ninah.
Yang benar sujudnya. Kenapa? Karena kalau berdiri begini Bu, darah nggak sampai ke tempat otak yang tadi dialirkan. Sudah ada salurannya Bu, udah ada kabelnya, tapi belum sampai situ. Maka para ilmuwan mengatakan ya, darah sampai ke otak bagian-bagian tadi itu hanya dapat dengan posisi sujud. Itulah kita bersyukur umat Islam, ibadah khususnya adalah sholat. Inilah tadi Allah sampaikan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, Masya Allah. Dan secara spiritual kita, ya, pada saat kita sujud inilah kita dekat dengan Allah. Maka Nabi sampaikan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya Bu. Dan para ulama bersepakat kalau doa ibu, ya, ibu berdoa di kala sujud dibaca secara sir saja setelah doa sujud. Apakah harus sujud terakhir? Tidak. Setiap sujud. Tapi tentu akan lebih lapang kalau sujudnya sendiri. Kalau lagi sholat jamaah, setiap sujud ibu doa dan doanya panjang, ketinggalan ibu sholatnya, ya, paham ya? Nah, oke. Dan betulkah di bawah ubun-ubun itu ada tempat khilaf? Betul Bu, itu namanya nasiyah. Udah diteliti Bu. Orang yang jarang sujud maka bertumpuklah ya otak khilaf dan dustanya di situ. Bahayanya apa? Akan menjadi ada namanya ya. Jadi di bawah ubun-ubun ini Bu nih, yang warna kuning nih. Disinilah saat berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzolimi, membunuh. Di daerah ini dikeluarkan neurotransmitter yang banyak dari daerah limbik system di daerah prefrontal bawah ubun-ubun. Kalau ini nggak dibersihkan dengan cara bersujud, kalau dalam bahasa kita, bahasa otak kita, NLP kita ada alter ego. Apa? Kejahatan. Sebetulnya dia baik Bu Aisyah. Iya memang semua orang awalnya baik. Tapi karena hilaf dustanya, ya tidak pernah dia sujud betulan. Sholat pun mungkin cuma sehari sekali atau pencitraan saja. Itu jadi bertumpuk dan jadi kejahatan. Ya. Insya Allah Ramadan bisa kita bersihkan ya dengan bersujud. Ya, nah, tadi Ibu juga tanya tentang bagaimana ya anak laki dan anak perempuan ini. Memang anak laki-laki ini milik ibunya seumur hidup, betul Bu? Ya kata Nabi begitu. Ya milik ibunya seumur hidup. Anak perempuan milik siapa? Milik ayahnya sampai ayahnya menyerahkan kepada calon suaminya. Makanya kalau bapak-bapak kalau nikahin anak perempuan tuh aduh sedih banget Bu. Karena akan diambil suaminya. Kalau ditanya sebatas mana anak-anak senang dipeluk, sebatas mana? Pada saat dia sudah balik, ya ini nggak ada gambarnya ya. Ya baik, pada saat dia sudah balik, anak-anak hanya senang diusap punggungnya Bu. Ya, Ibu punten, boleh berdiri sebentar. Saya contohin. Baik anak perempuan dan anak laki, maaf. Kalau dia sudah balik, lebih senang hanya diginikan saja. Atau diginikan saja. Atau kepala gitu. Nggak bisa lagi kayak waktu kecil. Ada nggak kayak gitu. Diul-ul nggak suka gitu. Ini bagian sininya. Ya, bagian sininya. Dan pada saat juga dilihat teman-temannya anak laki diginikan, itu juga masih kelihatan jantan dan hero gitu ya. Bukan yang nggak usah kayak gitu. Ya. Jadi Ibu ketawa. Jadi ditepuk-tepuk saja sini. Bapak juga usap-usap kepalanya anak laki, dia akan senang banget. Ya, kurang lebih kayak gitu ya Bu ya. Iya, baik. Sudah semua mudah-mudahan terjawab. Insyaallah.